Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warga sekalian yang telah hadir pada hari ini, karena kita akan melakukan penyuluhan tentang koperasi di desa kita ini. Sebagaimana yang kita tahu, kita sangat kurang paham dan kurangnya pengetahuan tentang koperasi. Jadi di sini ada anak kita yang datang dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi, di mana akan memberitahu kita apa-apa saja isi tentang koperasi tersebut. Jadi silahkan disimak ya. Nama anak iki yo Agus Alamsyah. Jadi silahkan perhatikan dan simak apa yang bisa kita tangkap, ya kita tangkap toh ya. Jadi silahkan disimak ya. Ya, silakan Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tangluku, yang saya hormati Imam Khatib Bilal Kecik Pandai Tua Tengganai Desa Tangluku, yang saya hormati warga dusun Sungai Rengas Desa Tangluku yang hadir pada siang hari ini guna melaksanakan acara penyuluhan tentang koperasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini guna melaksanakan acara penyuluhan yang diselenggarakan dari Universitas Unja, Fakultas Pertanian. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, siang hari ini saya Agus Alamsyah, perwakilan dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi, hari ini akan mengadakan atau menyampaikan penyuluhan tentang koperasi. Adapun laporan yang disampaikan dari Kepala Desa tadi, jadi saya di sini akan membantu warga-warga di sini agar paham dan mengerti tentang apa itu koperasi secara gamblang dan lengkap. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya. Mohon perhatiannya dan silahkan menikmati. Sebelum kita memasuki inti dari acara kita hari ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu arti koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama, berasal dari bahasa Inggris yaitu co dan operation. Cooperation itu sendiri dari bahasa Latin yang berarti bekerja sama. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau badan bukan koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. Adapun koperasi adalah sebagai badan usaha business enterprise. Koperasi adalah kumpulan-kumpulan orang dan atau badan-badan hukum koperasi. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berlandaskan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi rakyat. Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Ya, tujuan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan sosial. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan berjalan lebih mudah. Ya, fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerjasama. Adapun prinsip koperasi, Revision dan Herman Schulz, bisa dibaca ibu-ibu. Ada swadaya, daerah kerja terbatas, SH untuk cadangan, tanggung jawab anggota terbatas. Nah, mungkin ini kurang perlu untuk. Baiklah, kita akan mengetahui bagaimana sih sejarah perkembangan koperasi. Sejarah lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris. Nah, jauh di sana, yaitu kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat dari revolusi industri pada awalnya. Koperasi Rochdale terdiri dengan usaha penyediaan barang konsumsi atau kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, seiring terjadinya pemupukan modal koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Kegiatan ini menimbulkan kesempatan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Pada tahun 1851, koperasi tersebut dapat mendirikan sebuah pabrik dan mendirikan rumah bagi anggota-anggotanya yang belum mempunyai rumah. Nah, sekarang kita akan mengetahui sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Menurut Sukoco dalam bukunya 100 tahun koperasi di Indonesia, badan hukum koperasi pertama kali di Indonesia adalah sebuah koperasi di Lewiliang yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Nah, udah lama berarti kan? Jadi, sejarah koperasi itu tuh telah hadir pada abad ke-20, abad 1900-an, abad ke-20 artinya. Dimulai usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil pula. Di tahun 1908, Dr. Sutomo mempunyai peran penting dalam koperasi. Ia ini mendirikan koperasi Budi Utomo. Sejarah koperasi telah hadir sejak abad ke-20, dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil. Lalu tahun 1908, Dr. Sutomo yang mempunyai peran penting terhadap koperasi mendirikan Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu di tahun 1927 dibentuk Sekretariat Dagang Islam untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian, di tahun 1929, Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Kemudian Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiyai. 5 tahun kemudian, tepatnya 1947,
setelah Indonesia merdeka, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi ke-9 di Tasik. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuskanlah Hari Koperasi Nasional di tanggal 12 Juli. Jadi, itu dia sejarah singkat dari Koperasi Indonesia. Materi selanjutnya adalah tentang efisiensi koperasi. Undang-Undang Koperasi terbaru di Indonesia sekarang adalah Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Model maksimisasi keuntungan. Keberlangsungan usaha akan tergantung dari prinsip efisiensi. Dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan supply dan demand, yaitu ada permintaan dan penawaran. Sementara dalam monopoli, monopolistik dan oligopoli ditentukan pada saat MR sama dengan MC, akan menyebabkan tingkat efisiensi atau maksimisasi tanpa kendala. Koperasi menggunakan konsep keuntungan maksimum berkendala, yaitu dalam keputusan rapat anggota. Model maksimisasi keuntungan. Model maksimisasi keuntungan. Pada teori ekonomi mikro dikenal konsepsi ekonomi pasar yang menyatakan bahwa keberlangsungan hidup perusahaan dalam persaingan pasar akan tergantung pada kemampuan perusahaan dalam menggunakan prinsip-prinsip efisiensi. Pencapaian keuntungan maksimum bagi koperasi akan lebih tepat jika menggunakan konsep keuntungan maksimum berkendala, di mana koperasi merupakan organisasi yang mengakui adanya kendala-kendala efisiensi. Prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan atas pencapaian keuntungan maksimum adalah tetap sesuai dalam koperasi atau dengan kata lain pisau analisis ekonomi yang dianggap kapitalistik, dan dapat masih digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam koperasi, tetapi dengan catatan unsur kendala harus dimasukkan dalamnya. Nah, efisiensi koperasi. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya, bersumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi koperasi adalah suatu teori yang membahas tentang suatu hasil yang sesuai dengan kemauan dan harapan yang akan membuahkan hasil maksimal. Pada dasarnya, koperasi sebagai pengurusahaan tidak berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Artinya, meskipun koperasi merupakan kumpulan orang, bukan berarti tidak diharuskan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Pada koperasi, tingkat efisiensi juga dilihat secara berimbang dengan tingkat efektivitasnya, sebab biaya pelayanan yang tinggi bagi anggota diimbangi dengan keuntungan. Selanjutnya, sebagai lembaga ekonomi, koperasi akan mengalami proses pertumbuhan. Pada awalnya, unit usaha kecil yang dikelola dengan modal terbatas oleh anggota-anggotanya. Kemudian koperasi makin berkembang menjadi lebih besar dan terus makin besar. Pada tahap-tahap perkembangan ini, masalah efisiensi kelembagaan tidak terlepas lagi, sebab menurut sejarah pertumbuhan koperasi di dunia, efisiensi kelembagaan berpengaruh terhadap perkembangan di usaha-usaha. Ukuran efisiensi pada berbagai jenis koperasi berbeda. Namun, sebenarnya tiap perusahaan maupun koperasi sebenarnya ada satu dasar pengukuran efisiensi usaha, yaitu opportunity cost, yakni kemampuan organisasi dengan biaya yang dikeluarkannya dapat memberikan kepuasan kepada anggotanya dibandingkan dengan diberikan perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggotanya tidak memperoleh pelayanan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisien, di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan anggota. Kerancuan pemikiran yang timbul adalah apa sebenarnya yang membedakan daya guna dan hasil guna. Keduanya berbeda secara efisiensi dipandang dari sudut biaya, sedangkan efektivitas dipandang dari segi yang dicapai seseorang. Seorang anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan menginginkan
pengeluaran biaya seminimal mungkin untuk dapat memperoleh barang yang dibutuhkan di koperasi yang dia miliki. Oleh karena itu, biaya yang memuaskan ia sebagai anggota harus ditanggung koperasi sebagai organisasi yang memberikan pelayanan kepada dirinya. Menurut Hanel 1988, efisiensi ekonomi usaha koperasi dapat diukur dengan mempergunakan ukuran. Yang pertama, efisiensi dalam operasional usaha yang terlihat dari validitas keuangan dan keragaman kewirakoperasian. Yang kedua, efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan. Yang ketiga ada efisiensi yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan anggota. Menurut Imas Wandi, dalam mengukur efisiensi organisasi dan usaha koperasi, tingkat efisiensi dapat diketahui dengan menentukan rasio-rasio tertentu dari laporan keuangan seperti neraca dan catatan-catatan keragaan lain yang dimiliki oleh koperasi. Rasio yang umumnya dipergunakan adalah rasio profitabilitas atau rentabilitas. Pengukuran efisiensi dengan cara yang dikemukakan Imas Wandi nampaknya tidak cocok untuk sebuah koperasi, sebab koperasi bukanlah organisasi profit oriented, sehingga tidak benar jika rentabilitas modal sendiri dan rentabilitas modal kerja bernilai tinggi menunjukkan koperasi telah bekerja secara efisien. Koperasi adalah organisasi bisnis yang service oriented, artinya kemajuan anggota lebih diperhatikan. Efisiensi adalah penghematan input yang diukur dengan cara membandingkan input anggaran atau seharusnya dengan input realisasi atau sesungguhnya. Jika IS lebih kecil dari IA, jika input sesungguhnya lebih kecil dari input realisasi, itu bisa dikatakan disebut efisien. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Menurut Ropke, anggota koperasi harus memperoleh dampak ekonomis dari keberadaan koperasinya berupa selisih positif nilai ekonomis dibanding dengan nilai ekonomis yang diperoleh secara individual dari pasar. Manfaat ekonomi adalah manfaat ekonomi yang didapatkan oleh anggota atas partisipasinya dalam koperasi. Dalam masalah kepentingan ekonomi anggota adalah melakukan pembelian barang atau jasa dari pasar, maka anggota yang akan memperoleh manfaat pembelian yang lebih besar, misalnya harga beli yang lebih murah, manakala pembelian dilakukan secara kolektif maupun koperasi. Manfaat ekonomi koperasi dihubungkan dengan waktu terjadinya transaksi atau diperoleh manfaat oleh anggota. Ya, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat ekonomi langsung atau MEL, atau manfaat ekonomi tidak langsung. Yang mana manfaat ekonomi langsung ini adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota langsung yang diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasinya. Efisiensi atau selisih dari harga jual non koperasi dengan harga jual koperasi atas pembelian barang yang dilakukan oleh anggota. Adapun manfaat ekonomi tidak langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima anggota bukan pada saat terjadinya transaksi, tetapi diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu atau periode pelaporan keuangan atau pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yakni penerimaan sisa hasil usaha anggota. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang arti penting kelembagaan agribisnis, di mana agribisnis merupakan suatu sistem yang mulai dari pengadaan sarana produksi sampai pemasaran hasil olahan dengan jenis usaha yang beragam dan ukurannya juga bervariatif. Dibutuhkan dukungan kelembagaan agribisnis untuk mendukung kemajuan agribisnis. Untuk memajukan agribisnis, semua lembaga harus berperan secara aktif, sinergis dan saling terkoordinasi agar tidak tumpang tindih kepentingan dan efisiensi dapat dicapai. Maka tugas penting dari kelembagaan adalah menciptakan pasar atau market creating yang bisa melindungi hak kepemilikan dan melaksanakan kontrak.
di mana kemajuan yang dialami di sektor agribisnis tidak terlepas dari dukungan kelembagaan agribisnis. Cakupan agribisnis sangat begitu luas, melibatkan cukup tenaga, cukup banyak lembaga untuk menanganinya. Oleh karena itu, agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan hasil pertanian, dan subsistem pemasaran. Dengan adanya banyak subsistem ini, maka banyak lembaga yang berperan untuk menunjang keberlanjutan suatu agribisnis. Oleh karena itu, muncul pertanyaan itu, bagaimana sih kelembagaan tersebut agar dapat mendorong keberhasilan agribisnis? Pengertian lembaga dan organisasi sering diartikan sama, yaitu wadah di mana individu secara kolektif dapat seperangkat aturan main melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kelembagaan atau sering dikatakan sebagai keperanataan asal kata peranata dari Kuncaraningrat, Parasudi dan lain-lain. Cid Krisman Silitonga 1995 adalah sesuatu yang berakar dalam norma yang mengarah dan mengatur pelaku sosial dalam bermasyarakat atau segala sesuatu yang sudah dikukuhkan masyarakat. Kelembagaan fisik dan non-fisik di bidang agribisnis adalah perangkat pembangunan yang menghimpun pelaku di atas landasan relatif untuk mencapai sasaran baik untuk skala lokal, regional maupun ekspor. Membicarakan tentang kelembagaan dalam agribisnis tidak lepas dari campur tangan pemerintah sebagai komponen penunjang. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondusif melalui pembenahan kelembagaan dan pembangunan infrastruktur agar sektor agribisnis mampu bersaing di pasar domestik dan ekspor. Hal tersebut makin memperkuat pendapat bahwa komersialisasi di dalam bidang agribisnis tidak atau sulit dapat diharapkan berkembang dan tumbuh tanpa melibatkan peran serta pemerintah. Pemikiran di atas cukup relevan untuk dikaji, terutama menyangkut tahapan pembangunan dan peran sektoral. Dalam berbagai hal, jika sektor swasta tidak terangsang untuk melakukan investasi di bidang agribisnis, sebagai pionir sektor, pemerintah harus diambil alih sebagai investor perintis. Adapun fungsi penting kelembagaan sendiri adalah dari Rodrik 7 Subramanian 2003, yaitu meregulasi pasar atau market regulating, khususnya untuk mengatasi persoalan-persoalan eksternalitas dan skala ekonomi dan informasi yang tidak sempurna. Contoh dari registrasi pasar termasuk peraturan di bidang telekomunikasi, transportasi, dan jasa keuangan. Yang kedua adalah menstabilisasi pasar atau market stabilizing, yang bertujuan untuk menurunkan inflasi, meminimalisasi volatilitas makroekonomi, dan mencegah krisis keuangan. Contoh dari stabilisasi pasar ini adalah pemapanan bank sentral rejim nilai tukar. Yang ketiga adalah melegitimasi pasar, yakni kebijakan untuk menopang kegagalan pasar seperti asuransi dan perlindungan sosial, redistribusi, manajemen konflik. Kebijakan yang bisa diciptakan contohnya itu sistem pensiun, skema asuransi, pengangguran, dan dana sosial. Setelah mencapai tahap pengembangan tertentu, kegiatan tersebut dapat dialihkan kepada koperasi bekerja sama dengan swasta. Untuk memajukan usaha agribisnis dibutuhkan banyak lembaga yang terlibat di dalamnya. Banyak upaya yang dilakukan, yang terutama adalah menghindari pengotak-kotakan lembaga yang terlibat dalam dibutuhkan koordinasi sistem lembaga. Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan agribisnis, diperlukan kelembagaan koordinasi yang dapat mengarahkan seluruh pengembangan pelaku agribisnis. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan pembinaan dapat dilaksanakan. Dengan begitu, kesimpulan umum yang bisa diberikan adalah kelembagaan merupakan unsur terpenting dari pencapaian kemajuan ekonomi suatu negara.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang alat kelengkapan koperasi, di mana dalam struktur organisasi, melalui rapat anggota, kita akan mendapatkan pengurus, yakni ketua, sekretaris, dan bendahara. Selain itu, ada juga manajer dan pengelola. Kekuasaan rapat anggota. Yang pertama adalah menetapkan anggaran dasar koperasi, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, menetapkan pembagian sisa hasil usaha, dan menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Setelah itu, yang berhak hadir pada rapat anggota, yakni para anggota yang namanya terdaftar di dalam buku daftar anggota, pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan penasihat. Adapun yang lainnya adalah pejabat koperasi atau pemerintah yang berdasarkan undang-undang koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk memberikan bimbingan dalam upaya mengembangkan koperasi. Selain itu, ada peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi. Pengambilan keputusan dalam rapat. Keputusan dalam rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah di antara para anggota dalam upaya mencapai mufakat yang tertulis pada pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Bila mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengambilan keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Dalam pemungutan suara, setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara atau one man one vote. Selanjutnya, ada pengurus koperasi. Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus menentukan apakah program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan ataupun tidak. Pengurus juga menentukan apakah koperasi itu diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya dalam lingkungan dunia usaha. Selanjutnya ada fungsi pengurus koperasi. Sebagai pusat pengambilan keputusan tertinggi atau Supreme Decision Center Function, atau sebagai pemberi nasihat advisory function, sebagai pengawasan, yaitu pengawas atau orang yang dapat dipercaya, yaitu trustee function, atau sebagai penjaga keseimbangan organisasi, perpetuating function, dan juga sebagai simbol. Adapun syarat menjadi pengurus, yang pertama adalah memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja, di mana kejujuran ini sangat dijunjung tinggi bagi para anggota koperasi. Yang kedua, ada syarat lain, biasanya ditentukan dalam anggaran dasar koperasi, dan itu beda-beda setiap koperasinya. Di mana tugas pengurus yang pertama yaitu mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rancangan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Dan terakhir adalah memelihara buku, daftar anggota, dan pengurus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wewenang pengurus. Nah, di sini ada 3 wewenang pengurus, yakni mewakili koperasi ketika koperasi menghadapi masalah sehingga terlibat dalam urusan hukum di pengadilan. Yang kedua, memutuskan kelayakan penerimaan atau penolakan seorang calon anggota koperasi. Yang ketiga, melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus. Adapun satu lagi, tugas dari pengurus ini, pengurus secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Jika terbukti pengurus sengaja melakukan tindakan yang merugikan koperasi, maka pengurus bisa dituntut melalui pengadilan. Pada saat rapat-rapat pengurus membicarakan kebijakan, yakni yang dibahas dalam rapat-rapat pengurus adalah membicarakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat anggota,
membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota, dan menetapkan tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dan karyawan, dan menerima petunjuk dan bimbingan dari pejabat pemerintah. Nah, selanjutnya ada pengawas koperasi, di mana tugas pengawas koperasi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua ada wewenangnya, ini yang pertama melakukan penelitian terhadap catatan-catatan yang ada di dalam koperasi, termasuk akuntansi koperasi. Yang kedua meminta keterangan kepada pengurus dan pihak lain. Yang ketiga adalah melaporkan kepada rapat anggota. Selanjutnya, untuk menjadi pengawas mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kejujuran dan keterampilan kerja, mengetahui akuntansi koperasi, telah mengikuti diklat akuntansi koperasi, memiliki rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi untuk memajukan usaha koperasi. Terakhir, memenuhi syarat-syarat khusus lain yang ditentukan dengan melihat kondisi dan pertumbuhan koperasi. Selanjutnya adalah bentuk dan sifat pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan internal, yakni dilakukan oleh pengawas koperasi, bertujuan menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha koperasi. Yang kedua ada pemeriksaan eksternal, dilakukan di pihak luar koperasi dengan bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya yang terjadi dalam pengelolaan usaha koperasi, hanya jika dianggap perlu. Selanjutnya ada sasaran pemeriksaan. Yang pertama adalah bidang organisasi dan manajemen, yakni adalah buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar anggota pengawas, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada bidang usaha, permodalan, dan keuangan. Nah, selanjutnya ada manajer koperasi. Ada 3 tingkatan manajer koperasi. Yang pertama, top manajemen, yang bertanggung jawab langsung pada pengurus dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan manajemen bidang usaha koperasi. Middle manajemen memberi pengarahan kegiatan kepada manajer lini pertama dan bisa juga kepada karyawan operasional, bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan organisasi. Yang ketiga adalah lower management, yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain di bawahnya dan memberikan pengarahan kepada mereka. Nah, ada tugas dan kewajiban dari manajemen atau manajer. Yang pertama adalah memimpin kegiatan usaha, mengangkat dan memberhentikan karyawan koperasi atas persetujuan pengurus, membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi, melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan jika perlu, dan terakhir mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi. Hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer koperasi. Pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. Yang terakhir ada manajer, adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola, melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Adapun hubungan kerja antara pengurus dan pengawas merupakan hubungan konsultatif secara timbal balik. Hubungan pengawas dan manajer sifatnya koordinatif, sehingga pengawas tidak boleh langsung memeriksa tugas-tugas manajer dan karyawan bawahnya kecuali dengan persetujuan pengurus. Hal ini agar tidak terdapat dualisme badan yang mengurus dan memimpin organisasi, serta untuk memperjelas pemahaman antara pelaksana dan pengawas. Ya, jadi untuk materi organisasi koperasi, saya akan menampilkan sebuah video. Jadi diharapkan warga-warga sekalian memperhatikan isi dari video tersebut.
created using Powtoon. Nah, di koperasi sendiri ada materi tentang oligopoli. Jadi, saya akan menampilkan video lagi tentang oligopoli, di mana itu untuk memudahkan warga-warga di sini untuk memahami tentang oligopoli. Silahkan menyaksikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan dalam koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban dari pengurus tentang tata kehidupan koperasi, sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi. Penggunaan utama laporan keuangan koperasi yakni dari para anggota koperasi, pejabat koperasi, calon anggota koperasi, bank, kreditur, dan kantor pajak. Selanjutnya, tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan koperasi yang pertama adalah menilai pertanggungjawaban pengurus, menilai prestasi pengurus, menilai manfaat yang diberikan dalam koperasi kepada anggotanya, menilai kondisi keuangan koperasi apakah itu rentan atau mendapatkan profit. Yang terakhir adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumber daya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi. Tujuan laporan keuangan ini menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utamanya atau lainnya. Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan lainnya. Informasi yang diperlukan antara lain: yang pertama, sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi. Yang kedua, kewajiban yang harus dipenuhi koperasi. Yang ketiga, kekayaan bersih yang dimiliki anggota dan koperasi. Yang keempat adalah transaksi, kebijakan, dan keadaan yang terjadi dalam satu periode untuk mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih koperasi. Selanjutnya adalah sumber dan penggunaan dana serta informasi-informasi lain yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya adalah laporan keuangan koperasi memiliki karakteristik tersendiri. Laporan keuangan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dalam rapat akhir tahun. Laporan keuangan biasanya meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan SHU sisa hasil usaha, dan laporan arus kas yang penyajiannya secara komparatif. Laporan keuangan harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi. Laporan laba rugi menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha.